Ketenangan padang rumput hancur. Hantu dari masa lalu, yang dulu dianggap telah hilang, kembali menghantui kandang-kandang ternak di Indonesia. Penyakit mulut dan kuku, atau PMK, penyakit virus yang sangat menular, sekali lagi menebarkan bayangan gelap di atas peternakan-peternakan di seluruh negeri. Setelah puluhan tahun dinyatakan bebas dari wabah ini, kemunculannya kembali pada tahun 2022, terasa seperti pukulan yang tiba-tiba dan brutal. Bagi ribuan peternak domba yang hidupnya terjalin erat dengan kesehatan ternak mereka, ini bukan hanya berita utama di koran. Ini adalah awal dari krisis yang mendalam, badai yang berkumpul di depan pintu mereka, mengancam untuk menghanyutkan kerja keras dan dedikasi bertahun-tahun. Virus ini tidak muncul kembali secara kebetulan. Para ahli menunjuk pada gabungan faktor-faktor yang menciptakan kondisi sempurna untuk kembalinya. Pergerakan ternak yang tidak terkontrol melintasi batas provinsi, terutama menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Adha, menjadi jalan raya penyebaran super bagi patogen. Selain itu, penyelidikan menunjukkan masuknya serotipe virus baru, kemungkinan melalui impor ternak ilegal, yang menemukan populasi rentan dengan kekebalan yang menurun. Kecepatan penularannya sangat menakutkan. Virus ini menyebar melalui udara, melalui kontak langsung antar hewan, dan bertahan pada peralatan, pakan, bahkan pakaian pengunjung peternakan yang terkontaminasi, membuat penanganan menjadi tantangan besar bagi semua yang terlibat. Bagi peternak domba, waktunya tidak bisa lebih buruk. Periode menjelang Idul Adha, Hari Raya Kurban, biasanya adalah musim paling menguntungkan bagi mereka. Ini adalah waktu ketika permintaan akan domba dan kambing yang sehat dan terawat melonjak. Mereka menghabiskan sepanjang tahun memelihara hewan mereka dengan mempertimbangkan musim puncak ini, menginvestasikan tabungan dan energi mereka untuk menghasilkan ternak terbaik untuk ritual kurban. Wabah ini mengubah periode keuntungan yang diantisipasi menjadi ketakutan yang mendalam. Ketakutan itu bukan lagi hanya tentang kesehatan hewan mereka. Itu tentang potensi runtuhnya sumber pendapatan utama mereka untuk tahun itu. Tanda-tanda klinis PMK sangat menyedihkan bagi peternak manapun untuk menyaksikannya. Demam tinggi, diikuti oleh munculnya lepuh dan luka yang menyakitkan di mulut, di lidah, dan di antara kuku. Domba yang terinfeksi menjadi lesu, mengeluarkan air liur berlebihan, dan kehilangan nafsu makan, menyebabkan penurunan berat badan yang cepat dan kelemahan. Meskipun domba dewasa mungkin bertahan hidup, tingkat kematian untuk anak domba sangat tinggi, seringkali mencapai hingga 30%. Ini tidak hanya mewakili kerugian saat ini, tetapi juga melumpuhkan masa depan kawanan, karena generasi berikutnya hancur, bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk dewasa, menciptakan siklus kerugian yang sulit diputus. Dampak ekonomi dari wabah PMK sangat cepat dan menghancurkan. Penyakit ini menyerang langsung nilai ternak, yang bagi banyak petani kecil, merupakan seluruh tabungan hidup mereka. Domba yang terinfeksi, bahkan jika bertahan hidup, mengalami penurunan berat badan yang signifikan, membuatnya kurang berharga di pasar. Kehadiran virus di suatu daerah memicu penutupan pasar dan pembatasan pergerakan, secara efektif memutus akses petani dari pembeli potensial. Situasi ini sering menyebabkan penjualan panik, di mana petani yang putus asa menjual hewan sehat mereka dengan harga yang sangat rendah untuk menghindari kerugian total, membanjiri pasar dan menurunkan harga lebih jauh untuk semua orang. Di luar hilangnya penjualan, biaya langsung pengelolaan penyakit menambah beban keuangan lainnya. Petani harus menghabiskan sumber daya terbatas mereka untuk pengobatan guna mengatasi gejala, vitamin untuk meningkatkan kekebalan, dan disinfektan untuk membersihkan kandang mereka. Ini adalah pengeluaran tak terduga yang menggerogoti potensi keuntungan apapun. Bagi mereka yang hewannya mati karena penyakit, kerugiannya mutlak. Setiap kematian bukan hanya pukulan emosional, tetapi juga defisit finansial nyata yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Impian menggunakan hasil penjualan kurban untuk membayar biaya sekolah, perbaikan rumah, atau menabung untuk masa depan tiba-tiba menguap, digantikan oleh kenyataan pahit utang yang menumpuk. Dampak emosional pada petani sama signifikannya dengan dampak ekonomi. Ini bukan hanya aset bisnis. Hewan-hewan ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka dipelihara dengan hati-hati, diberi nama, dan dirawat dengan kasih sayang. Menyaksikan mereka menderita kesakitan, tidak bisa makan atau berjalan, adalah sumber kecemasan dan ketidakberdayaan yang mendalam.
Petani menghabiskan malam tanpa tidur mengkhawatirkan penyebaran infeksi, memeriksa kawanan mereka terus-menerus, dan merasakan kegagalan yang mendalam ketika upaya mereka untuk menyelamatkan hewan tidak berhasil. Keadaan stres dan kekhawatiran yang konstan ini memiliki efek korosif pada kesejahteraan mental seluruh komunitas petani. Kecemasan ini diperparah oleh penyebaran informasi yang salah. Hoaks yang menyatakan bahwa daging dari hewan di daerah yang terinfeksi tidak aman untuk dimakan. Meskipun ada jaminan resmi yang menyatakan sebaliknya, menciptakan ketakutan publik yang meluas. Ini semakin menekan permintaan dan menstigmatisasi petani yang sudah berjuang. Mereka mendapati diri mereka berjuang dalam dua medan perang, satu melawan virus di kandang mereka, dan satu lagi melawan ketakutan dan kebohongan di ranah publik. Beratnya pertempuran ganda ini sangat besar, membuat banyak orang mempertanyakan masa depan mereka dalam profesi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, merasa terisolasi dan ditinggalkan dalam perjuangan mereka. Di tengah krisis yang luar biasa ini, para petani tidak menyerah. Ketahanan dan kecerdikan mereka muncul ke permukaan saat mereka melancarkan pertahanan akar rumput untuk melindungi mata pencaharian mereka. Garis pertahanan pertama adalah memperkuat biosecurity. Mereka mengubah peternakan mereka menjadi benteng, dengan rajin menyemprotkan disinfektan pada kandang, peralatan, dan kendaraan apapun yang memasuki properti mereka. Akses ke peternakan dibatasi secara ketat, dengan tempat cuci kaki berisi disinfektan ditempatkan di setiap pintu masuk. Hewan baru dikenakan periode karantina yang ketat, diisolasi dari kawanan utama, sampai mereka dipastikan sehat. Tindakan sederhana namun penting untuk menghentikan rantai penularan. Selain saran dokter hewan modern, banyak petani beralih ke kearifan nenek moyang mereka. Mereka mulai membuat obat herbal tradisional yang dikenal sebagai empon-empon, menggunakan bahan-bahan seperti kunyit, jahe, dan temulawak. Ramuan ini kaya akan sifat anti-inflamasi alami dan peningkat kekebalan, dicampurkan ke dalam air minum atau pakan hewan. Meskipun bukan obat untuk virus itu sendiri, campuran herbal ini membantu meringankan gejala, mengurangi demam, dan merangsang nafsu makan hewan yang sakit. Perpaduan pengetahuan tradisional dan tindakan praktis ini menyediakan cara yang murah dan mudah diakses bagi petani untuk mendukung pemulihan hewan mereka, menunjukkan bentuk kemandirian yang kuat. Pemerintah dan lembaga terkait juga turut serta dalam perjuangan ini, mengakui wabah ini sebagai ancaman nasional. Kampanye vaksinasi besar-besaran diluncurkan, bertujuan untuk membangun tembok kekebalan di seluruh Nusantara. Dokter hewan dan petugas pertanian dikerahkan ke desa-desa, seringkali di daerah terpencil, untuk memberikan vaksin dan mengedukasi petani tentang praktik terbaik. Kolaborasi ini sangat penting. Meskipun peluncuran menghadapi tantangan logistik dalam menjangkau setiap sudut negara, pemandangan pejabat yang bekerja berdampingan dengan petani membawa harapan baru dan menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan untuk bertahan hidup ini. Solidaritas komunitas menjadi pilar lain dari perjuangan mereka. Petani mulai berbagi informasi dan sumber daya lebih terbuka dari sebelumnya. Mereka membentuk kelompok komunikasi untuk saling memperingatkan tentang wabah di daerah tetangga, berbagi metode pengobatan yang berhasil, dan mengumpulkan sumber daya untuk membeli disinfektan dan vitamin dalam jumlah besar. Semangat gotong royong ini sangat penting. Petani yang berpengalaman membimbing mereka yang kurang pengetahuan, dan komunitas mengorganisir upaya kolektif untuk menegakkan pembatasan pergerakan. Tindakan kolektif ini mengubah peternakan individu menjadi jaringan perlawanan, bersatu melawan musuh bersih. Jalan menuju pemulihan penuh dari wabah PMK panjang dan sulit. Para ahli mencatat bahwa untuk mendapatkan kembali status bebas PMK resmi Indonesia bisa memakan waktu bertahun-tahun. Sebuah pengingat yang menyedihkan akan konsekuensi jangka panjang dari kemunculan kembali ini. Namun, krisis ini juga berfungsi sebagai katalisator kuat untuk perubahan, memaksa evaluasi ulang nasional terhadap manajemen ternak dan strategi pencegahan penyakit. Perjuangan ini telah menggarisbawahi kebutuhan mutlak akan sistem pengawasan yang kuat, kontrol perbatasan yang ketat untuk ternak, dan, yang paling penting, program vaksinasi yang berkelanjutan dan luas untuk mencegah wabah di masa depan dengan skala sebesar ini. Ini adalah pelajaran yang dipelajari dengan susah payah, terukir dalam ingatan setiap petani. Semangat peternak domba Indonesia
tetap tak terpatahkan. Perjuangan mereka adalah bukti hubungan mendalam mereka dengan tanah dan ternak mereka. Ini adalah kisah ketahanan dalam menghadapi kesulitan besar. Mereka telah menghadapi kehancuran ekonomi dan keputusasaan emosional. Namun mereka terus bangkit bersama matahari setiap hari untuk merawat kawanan mereka. Perjuangan mereka bukan hanya untuk kelangsungan hidup mereka sendiri, tetapi untuk pelestarian cara hidup dan untuk ketahanan pangan bangsa. Dedikasi yang tak tergoyahkan ini layak mendapatkan rasa hormat tertinggi dan dukungan terkuat kita, tidak hanya selama krisis, tetapi setiap hari. Kedepan, kunci menuju masa depan yang lebih tangguh terletak pada pemberdayaan dan pendidikan. Melengkapi petani dengan pengetahuan tentang deteksi dini penyakit, protokol biosecurity yang efektif, dan manajemen keuangan yang sehat dapat membantu mereka lebih baik menahan guncangan di masa depan. Pendidikan publik juga sangat penting untuk memerangi informasi yang salah dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk ternak lokal. Ketika petani dan masyarakat terinformasi dengan baik, seluruh ekosistem pertanian menjadi lebih kuat, lebih transparan, dan lebih siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Tujuannya adalah membangun sistem di mana petani bukan hanya penerima bantuan, tetapi mitra aktif dalam menjaga kesehatan pertanian bangsa. Biarlah ini menjadi pesan harapan dan solidaritas yang tak tergoyahkan. Untuk setiap peternak domba di seluruh Nusantara, dari perbukitan Jawa hingga dataran Sumatera, perjuanganmu terlihat, dan ketekunanmu adalah inspirasi. Jangan menyerah. Tantangan memang besar, tetapi kekuatan komunitasmu dan semangat di dalam dirimu lebih besar. Bersama, melalui kewaspadaan yang berkelanjutan, kerjasama dan komitmen bersama untuk masa depan yang lebih sehat, badai ini dapat diatasi. Padang rumput tuan tenang kembali, dan kuenan berkembang lagi di bawah perawatanmu yang berdedikasi. Teruslah berjuang.